nama aku Safwa Galbi dengan nomor NPM 024. Aku Aulia Dusyarani dengan NPM akhir 025. Saya Rila Prianti dengan akhir NPM 018. Kenalkan, nama aku Rosan Kozawani dengan NPM 2451012020. Perkenalkan, saya Muhammad Umar Al-Faruq dengan NPM 245-101-2031. Oke, yang pertama kita akan membahas chapter 11, yaitu mengembangkan pemikiran desain di Inovasi Menlo G Healthcare. Jadi, apa sih G Healthcare itu? G Healthcare sendiri adalah bagian dari perusahaan G, yaitu General Electric, yang berfokus pada teknologi kesehatan. Mereka mempunyai studio desain yang terdiri dari para profesional dari berbagai bidang, seperti desain produk, psikologi, ergonomi, dan teknologi. Tim ini punya filosofi desain yang menggabungkan sains dengan empati, yang artinya mereka tidak hanya membuat produk yang canggih, tapi juga peduli pada pengalaman dan kebutuhan pengguna loh. Nah, jadi untuk menyebarkan cara berpikir desain ini ke seluruh perusahaan, G Healthcare membuat sebuah program bernama Ekosistem Inovasi Menlo. Program ini adalah serangkaian lokakarya di mana karyawan dari berbagai departemen diajak belajar dan berlatih untuk memecahkan masalah dengan pendekatan desain. Tujuannya untuk mengubah cara berpikir dan bekerja sehingga mereka bisa lebih inovatif dan kreatif. Tapi juga memicu perubahan budaya di perusahaan. Artinya, cara kerja dan sikap orang-orang di G Healthcare mulai berubah menjadi lebih terbuka, kolaboratif, dan fokus pada solusi yang benar-benar bermanfaat bagi pengguna dan bisnisnya. Jadi, dengan ekosistem inovasi Menlo yang dikembangkan oleh G Healthcare ini menunjukkan bahwa dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, empati, dan metode pemikiran desain, G Healthcare berhasil meningkatkan inovasi sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan produktif. Hal ini dapat menjadi contoh bagaimana sebuah perusahaan besar bisa mengadopsi pemikiran desain secara menyeluruh, bukan hanya di tim desain saja, tetapi di seluruh organisasinya. Jika kita membahas sebuah design thinking pada General Electric Healthcare, ini bukan sekedar buku atau makalah yang sering kita baca, tetapi General Electric benar-benar menerapkan Monthly Innovation Model. Bayangkan seorang manajer yang biasa duduk berjam-jam di depan laptop untuk rapat, tiba-tiba diminta untuk menggambarkan sebuah oretan warna-warni. Fun fact-nya, ada seseorang yang benar-benar tegang dan kebingungan untuk menggambarkan hal tersebut. Dia justru menggambarkan sebuah oretan seperti anak TK. Tetapi hal ini malah menimbulkan ide inovasi untuk tim yang lainnya. Contoh nyata penerapannya adalah ketika tim General Electric mencoba memahami kebutuhan dokter dan pasien di rumah sakit. Alih-alih langsung menciptakan produk canggih, mereka masuk dulu ke lapangan, ngobrol dengan perawat, bahkan ikut merasakan bagaimana repotnya memindahkan pasien di ranjang rumah sakit. Dari pengalaman sederhana ini, lahirlah desain alat yang lebih ramah bagi pasien dan lebih praktis digunakan tenaga medis. Jadi bukan sekedar produk keren, tapi benar-benar solusi nyata untuk masalah sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas chapter 12 mengenai memimpin budaya perusahaan dengan pemikiran desain. Dampak budaya perusahaan terhadap pemikiran desain. Pemikiran desain itu berfokus pada empati, ideasi, kolaborasi, dan iterasi. Namun, dalam praktiknya, budaya perusahaan sering berbenturan dengan prinsip ini. Hal ini karena perusahaan biasanya lebih menekankan pada laba, kepentingan investor, dan stabilitas organisasi. Maka, agar desain thinking ini berhasil, budaya perusahaan perlu disesuaikan. Setiap perusahaan itu memiliki budaya default, yaitu budaya yang terbentuk dari sejarah, pendiri, hingga tradisi lama. Budaya ini sering menjadi hambatan inovasi karena terlalu kuat mengikat pola pikir lama. Contoh nyata adalah Ford Motor Company yang mewarisi budaya efisiensi dari Henry Ford. Walaupun bermanfaat, budaya ini justru kadang menghambat inovasi baru. Maka, penting bagi perusahaan untuk menyadari budaya lama dan membuka ruang bagi pembaharuan. Selanjutnya, terdapat syarat keberhasilan design thinking. Untuk bisa menerapkan design thinking, perusahaan tidak cukup hanya untuk mengadopsi metode saja, mereka juga harus memastikan bahwa budayanya itu mendukung. Jika bertentangan, hasil akan gagal. Oleh karena itu,
Perusahaan itu wajib mengevaluasi, menyesuaikan, dan bila perlu mentransformasi budaya agar selaras dengan prinsip design thinking. Selanjutnya, terdapat 9 elemen khas budaya perusahaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, itu ada bahasa orientasi. Yang kedua, orientasi pada pelanggan. Yang ketiga, nilai yang dijunjung. Yang keempat, itu sistem akuntabilitas. Yang kelima, tradisi dan simbol. Yang keenam, dinamika kepemimpinan. Yang ketujuh, aturan tidak tertulis untuk sukses. Yang kedelapan, hak dan proses pengambilan keputusan. Yang kesembilan, itu ada warisan atau legacy perusahaan. Dan semua elemen ini itu menjadi cermin apakah budaya ini mendukung atau justru menghambat design thinking. Selanjutnya, kita perlu mengetahui apa itu budaya perusahaan. Setiap organisasi, baik perusahaan besar, kecil, maupun lembaga lainnya, itu memiliki budaya perusahaannya masing-masing. Budaya perusahaan ini bisa diartikan sebagai aturan tak tertulis yang membentuk cara berpikir, berperilaku, dan bekerja di dalam organisasi. Budaya ini ibarat kepribadian perusahaan yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain. Contoh nyata dapat kita lihat pada Southwest Airlines. Mereka mampu bertahan dan unggul di pasar penerbangan karena memiliki budaya yang unik, yang konsisten, fleksibel, dan sulit ditiru oleh pesaing. Nah, budaya ini itu bersifat dinamis, terus berkembang, dan mengikuti kebutuhan pasar. Sebaliknya, banyak perusahaan mapan justru terjebak pada budaya lama yang kaku. Akibatnya, fleksibilitas hilang, pemborosan meningkat, dan eksekusi strategi itu menjadi lambat. Oleh karena itu, budaya perusahaan seharusnya selaras dengan kekuatan pasar. Perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang mampu menyesuaikan diri, mendorong inovasi, serta memberdayakan karyawan untuk berani mencoba hal-hal baru. Dengan begitu, budaya perusahaan tidak hanya menjaga identitas organisasi, tetapi juga menjadi kunci kesuksesan jangka panjang. Pernah nggak sih kalian ngerasa ide bagus seringkali mentok begitu masuk ke perusahaan? Nah, itu karena ada 3 kekuatan besar yang bisa melemahkan design thinking. Apa aja sih? Yang pertama disebut gravitasi korporasi. Bayangin aja, kayak ada gaya tarik bumi yang bikin karyawan balik lagi ke cara lama yang dianggap paling aman. Jadi fokusnya tuh cuma kayak ngejaga bisnis inti, padahal peluang inovasi ada di depan mata. Yang kedua, sistem imun korporasi. Sama kayak tubuh kita yang menolak benda asing, organisasi juga sering nolak perubahan. Kalau ada ide baru yang dianggap bikin ribet atau mengganggu kenyamanan, biasanya langsung ditolak mentah-mentah. Dan yang ketiga, miopora korporasi. Ini tuh ibarat terabun dekat dalam bisnis. Perusahaan cuma lihat apa yang ada di depan mata, terlalu percaya diri sama strategi lama, sampai nggak sadar ada peluang besar. Contoh nyatanya tuh kayak Nestle. Nestle dulu sempat menolak Nespresso. Padahal sekarang brand Nespresso itu jadi salah satu produk andalan dari Nestle. Lalu, gimana sih caranya biar design thinking bisa tetap jalan? Kuncinya ada di 4 pilar inovasi. Pilar yang pertama adalah mandat kepemimpinan. Kalau top manajemen udah dikasih dukungan penuh, inovasi punya jalan yang lebih jelas. Pilar yang kedua adalah infrastruktur khusus. Perusahaan harus nyediain tim, dana, ruang, dan waktu khusus buat berinovasi. Karena ide tanpa dukungan itu kayak mobil tanpa bensin. Pilar yang ketiga adalah proses kreatif khas. Artinya setiap perusahaan harus punya gaya inovasi yang sesuai dengan budaya dan konteks mereka sendiri. Gak bisa cuman copy-paste dari perusahaan lain. Dan yang terakhir, budaya keempat, budaya korporasi yang mendukung. Perusahaan harus terbuka sama ide baru, berani ambil resiko, dan gak takut gagal. Dari situlah inovasi bisa tumbuh dengan subur. Jadi, kalau misalnya mau design thinking benar-benar jalan, perusahaan harus berani melawan gravitasi, melewati sistem imun, mengatasi miopia, dan membangun 4 pilar ini sebagai fondasi. Karena tanpa itu, ide hebat hanya akan jadi sekedar wacana. 4 tahap transformasi ke budaya design thinking. Design thinking adalah pendekatan baru yang dapat memberi keunggulan kompetitif. Transformasi budaya perusahaan melalui design thinking membantu menciptakan inovasi keterlibatan karyawan yang menilai bagi pelanggan. Sekarang yaitu 4 tahap transformasi. Tahap yang pertama yaitu reval. Mengungkap, cari tahu apa yang mendukung atau menghambat inovasi. Ungkap aturan tak tertulis dan pola pikir lama.
Yang ketiga yaitu evaluasi cara perusahaan melihat kegagalan, inovasi, dan persaingan. Tahap yang kedua yaitu unhook, yaitu melepaskan. Yang pertama yaitu lepaskan keyakinan lama yang menghambat. Yang kedua berhenti menyalahkan faktor luar. Yang ketiga mendengarkan pelanggan dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat yaitu tinggalkan cara lama yang sudah tidak relevan. Tahap yang ketiga yaitu invent, yaitu menciptakan. Bayangkan pasar dan perusahaan di masa depan. Tentukan tujuan, nilai, dan cara inovasi baru. Yang ketiga bangun sistem, tim, dan struktur untuk mendukung design thinking. Yang keempat yaitu beri penghargaan untuk mendorong inovasi. Tahap yang keempat yaitu implement, yaitu menerapkan. Yang pertama ada pastikan pemimpin mendukung visi baru. Yang kedua mendorong kerjasama lintas divisi. Yang ketiga libatkan pelanggan dalam setiap proses. Yang keempat lakukan komunikasi, pelatihan, dan konsistensi dalam budaya baru. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sini kesimpulan adalah design thinking sama dengan perubahan budaya plus strategi. Memang sulit untuk dilakukan, tapi hasilnya besar, sama dengan yang menghasilkan inovasi, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan perusahaan.